Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kita tahu salah satu orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang hatinya keras. Dan kerasnya hati teraplikasi dalam ucapan dan perbuatan. Perbuatannya juga perbuatan yang Allah murkai, yang Allah benci. Salah satu wujud nyata dari perbuatan yang Allah benci adalah takabur, sombong. Takabur, sombong bukan pamer dengan kekayaan, kekuasaan, jabatan, bukan. Takabur itu bisa dilakukan oleh yang paling miskin sekalipun, yang paling rendah derajatnya sekalipun, yaitu berupa menolak nasihat, menolak kebenaran, menolak dakwah, menolak ketika diberi wejangan. Itu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, abghadul kalami ilallah ayyaqul ar-rajul ir-rajul ittaqillah fayaqul alaika binafsik. Ucapan yang paling dibenci oleh seseorang adalah ketika ada orang yang menasihati, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ibadah, jangan dosa, jangan maksiat, tinggalkan nih perbuatan ini dan itu. Apa jawabannya? Alaika binafsik. Urus dirimu sendiri. Jangan usil. Jangan ikut campur kepada urusan saya. Ucapan menolak nasihat itu ucapan yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dan inilah sikap para penentang dakwah. Lihat apa yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Nuh yang tadi dibacakan.
Nabi Nuh sudah menghabiskan ratusan tahun, hampir 1000 tahun mendakwahi kaum siang malam dengan berbagai macam cara. Kata Nabi Nuh, Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahar. Ya Allah, aku sudah mendakwahi kaumku siang ataupun malam. Wa kullama da'autuhum litaghfira lahum, ketika aku mendakwahi mereka agar mereka itu dapat ampunanmu, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka sumpal tuh telinga mereka. Mereka tutup, mereka letakkan tangan-tangan mereka, jari mereka di lubang kuping mereka, nggak mau dengar. Wastaghshaw thiyabahum, mereka kibas-kibaskan itu bajunya, isyarat menolak dakwah itu. Wa asarru, mereka tetap berada di atas dosa dan keburukannya. Wastakbaru istikbara, mereka takabur dengan sebesar-besarnya takabur. Takabur itu menolak dakwah, menolak kebenaran. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran. Takabur itu menolak nasihat. Ketika salah diberitahu, dia marah. Itu takabur. Ketika orang melakukan kesalahan, mungkin karena ketidaktahuan, diberi nasihat, diberi wejangan, didakwahi, malah membenci orang yang mendakwahinya, tidak terima. Itulah takabur. Dan ketakaburan itu bukti nyata dari kerasnya hati. Orangnya dibenci, perbuatannya dibenci, ucapannya dibenci. Allah menyatakan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak suka. Tidak suka itu benci. Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Perilaku ucapannya, urus dirimu sendiri, jangan usil kepada urusan lain. Biar perbuatan saya, tanggung jawab saya, kan tidak merugikan kalian. Kenapa usil? Itu ucapan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di dalamnya ada penolakan terhadap dakwah, terhadap nasihat, terhadap wejangan, terhadap kebenaran. Dan itulah hakikat dari kesombongan, ketakaburan. Dan ketakaburan itu salah satu bukti nyata kerasnya hati dia, berpenyakitnya hati dia, lemahnya iman dia, makanya melahirkan perilaku dan ucapan yang buruk yang juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah maka tak heran kalau orang yang takabur seperti ini akan kelak dijauhkan dari surga. Alaysa jahannamu maswal lil mutakabbirin. Bukankah neraka jahanam itu tempat yang paling layak untuk orang-orang yang takabur? Tidak layak orang yang pisurgaan, calon surga memiliki takabur. Orang sudah ada di dalam surga lalu muncul takabur aja diusir. Siapa yang pernah ada di surga lalu ada takabur kemudian diusir? Iblis laknatullahi alaih. Dahulu mereka ada di surga. Iblis dengan Adam ada di surga. Lalu iblis ini takabur. Apa takaburnya? Menolak perintah. Oleh Allah diperintahkan sujud kamu kepada Adam. Malaikat mah yang tawadhu, yang taat, yang nurut sujud. Iblis menolak. Aba wastakbaro, dia enggan melakukan perintah itu. Wastakbaro, dan takabur. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk makhluk yang takabur. Oleh Allah diusir, fakhruj minha, kamu keluar dari surga.
Tidaklah layak bagi kamu antatakabbara fiha, untuk bertakabur di dalam surga. Yang sudah dalam surga diusir. Makanya ketika makhluk yang namanya bangsa jin turunan iblis dan bangsa manusia turunan Adam alaihissalatu wassalam diturunkan ke muka bumi, lalu nanti harus kembali ke tempat asalnya di surga. Dan asalnya juga dari surga. Diturunkan itu karena maksiat. Tapi nanti harus kembali ke surga. Mudik kita ke sana. Tapi syaratnya jangan ada sifat takabur. Siapa orang yang ada sifat takabur dalam dirinya, walaupun sekecil debu, gak akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang bilang begitu? Nabi SAW. Kok Nabi berani ngomong begitu? Atas perintah Allah, wahyu dari Allah. Beliau menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada takabur, ada sombong, walaupun sekecil debu. Bayangkan sekecil debu, debu hampir nggak kelihatan saking kecilnya. Apalagi kalau sebesar kepalan. Apalagi kalau sebesar kepala. Ada rasa takabur dalam dada. Wah, gak akan bisa masuk surga tuh. Dan takabur ini banyak disalahfahami orang. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, innar rajul yuhibbu ayyakuna thawbahu hasan wa na'lahu hasan. Wahai Rasulullah, tuh ada tuh orang yang suka pakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus, itu takabur enggak? Kata Nabi, bukan itu takabur. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Karena Allah maha indah dan sangat menyukai keindahan. Berdandan pakai baju yang bagus, sepatu bagus, sendal bagus, enggak masalah. Itu bukan takabur. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu ketika dia bersalah kemudian ditegur, menolak, takabur tuh. Ketika seseorang melakukan kesalahan diberikan nasihat, dia menolak, itu takabur tuh. Ketika orang didakwahi, nih laksanakan perintah Allah, nih jauhi larangan-larangannya, dia bilang, urus dirimu sendiri, ini urusan saya, jangan usul. Itu takabur. Dan itulah sikap para penentang dakwah di zaman para nabi, sejak zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam yang dijelaskan dalam surah Nuh tadi. Berdasarkan hal itulah maka wajib kita hilangkan rasa takabur. Terima nasihat, terima penjelasan. Jangan menolak dakwah, apalagi membenci dakwah, apalagi memusuhi dakwah dan para pelaku dakwah. Para ustadznya, para da'inya, para pendukung dakwah. Jangan sekali-kali dibenci apalagi dimusuhi. Karena itu berarti memusuhi dakwah, memusuhi syariat yang disampaikan dalam dakwah tersebut. Dan itulah sikap para musuh para nabi sejak zaman dahulu, yang Allah hancurkan dalam kehidupan di dunia. Dan Allah akan azab dengan azab yang dahsyat di akhirat nanti. Bagaimana caranya agar kita tidak memiliki rasa takabur ini? Lembutkan hati kita. Jangan biarkan hati kita keras. Dengan beberapa cara yang sudah kita terangkan. Banyak-banyak bertobat dari dosa dan maksiat. Karena penyebab kerasnya hati adalah banyaknya dosa dan maksiat. Sering-sering berzikir kepada Allah, karena salah satu penyebab kerasnya hati adalah lalai dari berzikir kepada Allah. Laksanakan seluruh perintahnya, jauhi semua larangannya. Karena menjauhi perintah Allah, melanggar larangan Allah termasuk penyebab kerasnya hati. Dan gaulah dengan orang-orang soleh, ahli ilmu, ahli ibadah. Jauhi orang-orang yang anti ibadah, yang lalai ibadah, yang buruk perangai dan perbuatannya. Karena bergaul dengan mereka termasuk penyebab rusaknya hati kita.
Dan semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang yang lembut hatinya, yang selalu ingin menerima nasihat, dakwah, pencerahan, penjelasan dan ilmu sehingga hidayah Allah datang kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, orang yang takabur, menolak nasihat, menolak kebenaran, menolak dakwah, orang itu sudah masuk ke dalam jebakan setan laknatullahi alaih. Sehingga ketika bersalah, setan itu berupaya agar orang itu tidak tobat dari kesalahannya. Agar orang itu merasa benar di atas kesalahannya. Kalau merasa benar, tidak merasa salah, tidak mungkin tobat dari kesalahannya. Dia merasa benar. Harus tobat dari mana? Orang itu sudah dijebak oleh setan. Sebagaimana sebuah riwayat yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ketika menafsirkan sebuah ayat tentang ciri orang yang bertakwa. Orang bertakwa ketika terjerumus ke dalam dosa, ke dalam kesalahan, ke dalam kemaksiatan, cepat eling. Ingat kepada Allah, takut lalu bertobat dari dosa-dosanya. Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Orang bertakwa orang ketika dia terjerumus ke dalam perbuatan keji atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah. Lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Karena dia tahu nggak ada yang bisa memberi ampunan kecuali Allah. Mereka tidak terus-menerus dalam dosanya. Padahal mereka tahu bahwa itu dosa. Jadi orang bertakwa ketika dosa dia tobat, berhenti. Kalau orang yang sudah terkena hasutan setan begitu salah, dia tidak merasa bersalah. Ketika melakukan dosa, dia merasa sedang ibadah dengan dosanya. Ketika ditegur, dia marah. Ketika diberi nasihat, dia tolak itu nasihat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala iblis, telah berkata iblis, ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku akan binasakan manusia dengan berbuat dosa. Tapi sayang manusia menghancurkan usahaku dengan tobat, dengan la ilaha illallah dan istighfar setelah dosa. La ilaha illallah astaghfirullahal azim. Terhapus dosanya. Capek iblis sudah menggoda, sudah tergoda, tobat. Dosanya dihapus, dapat pahala. Falamma ra'aitu dzalik. Maka ketika aku melihat hal tersebut, ahlaktuhum bil ahwa fayahsabuna annahum minal muhtadin. Ketika aku melihat manusia terjerumus ke dalam dosa, aku tidak biarkan.
Aku hancurkan, binasakan mereka dengan hawa nafsu. Aku bisikan ke dalam hati mereka bahwa barusan itu bukan kesalahan. Barusan itu bukan dosa. Barusan itu bukanlah sebuah penyimpangan. Diberikan argumentasi ke dalam hatinya untuk membenarkan kesalahannya. Akhirnya mereka merasa berada di atas petunjuk Allah. Membenarkan kesalahannya, menganggap benar terhadap dosanya. Akibatnya apa? Akibatnya tidak taubat. Akibatnya ketika ditegur, menolak teguran itu. Akibatnya ketika didakwahi, menentang dakwah itu. Akibatnya ketika dinasihati, malah membenci nasihat dan orang yang menasihatinya. Itulah keberhasilan iblis, berusaha agar manusia berdosa, dan setelah berdosa berusaha agar tidak taubat dari dosanya. Orang itu sudah termasuk ke dalam golongan orang yang masuk ke dalam jebakan iblis laknatullahi alaih. Itulah ciri orang yang dibenci oleh Allah. Itulah ciri orang yang hatinya keras. Itulah orang yang melakukan ucapan dan perbuatan yang mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Yang semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari karakter buruk seperti itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah. Inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma rzuqna husnal khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Allahumma rzuqna husnal khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Allahumma rzuqna husnal khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Aqimus shalah wa astaghfirullah li wa lakum.